Aku permalukan keluarga mantan suamiku, tepat di acara resepsi pernikahannya dengan istri barunya, karena aku hadir dengan calon suamiku yang konglomerat. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Kutatap diriku di cermin. Gaun hitam berpayet emas itu membalut tubuhku dengan sempurna. Aku menata rambutku dengan gelombang yang jatuh anggun di pundakku. Kalung berlian menghiasi leherku, berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Hari ini, aku tak akan menunjukkan kelemahanku lagi. Hari ini adalah pembuktianku. Kamu yakin dengan ini, Sela? Suara lembut terdengar di belakangku. Aku menoleh. Dia, pria yang kini menjadi tambatan hatiku, berdiri dengan setelan jas hitam yang gagah. Aura otoritasnya terasa kuat. Adrian, pengusaha sukses yang kini tengah menjadi perhatian banyak media karena prestasinya, adalah calon suamiku. Aku harus yakin, Adrian, ini bukan tentang dendam. Ini tentang harga diriku yang sudah diinjak-injak bertahun-tahun oleh mereka. Jawabku tegas. Adrian mendekat, mengulurkan tangan untuk menggenggam jemariku. Aku bersamamu, apapun yang terjadi, katanya lembut. Aku tersenyum kecil. Dukungan Adrian adalah kekuatanku. Aku tak pernah menyangka akan bertemu dengan seseorang seperti dia setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Mantan suamiku, Dion, yang dulu kupercayai sepenuh hati, telah menghancurkan semuanya. Bukan hanya hubungan kami, tetapi juga kepercayaanku pada cinta. Namun, Adrian datang dan membuktikan bahwa tidak semua pria sama. Malam ini, Dion akan melangsungkan resepsi pernikahannya dengan wanita yang, ironisnya, adalah selingkuhannya dulu. Aku tahu aku bisa saja tidak hadir, menghindari perasaan sakit hati. Tapi tidak. Aku memilih hadir, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku telah bangkit. Mobil mewah Adrian berhenti di depan gedung resepsi. Kami turun, dan segera saja perhatian para tamu tertuju pada kami. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka, bisa merasakan tatapan iri dari beberapa wanita, dan tatapan heran dari sebagian pria. Aku berjalan dengan percaya diri, menggandeng tangan Adrian dengan erat. Sela? Suara terkejut itu menghentikan langkahku. Aku menoleh, dan melihat wajah-wajah yang dulu kerap menghina dan merendahkanku. Ibu Dion, adik-adiknya, serta para kerabat yang pernah menyalahkanku atas kehancuran rumah tanggaku dengan Dion, meski sebenarnya akulah korban. Oh, kalian di sini, ucapku santai, seolah kehadiran mereka sama sekali tidak berarti apa-apa bagiku. Sela, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu Dion bertanya dengan nada tak percaya. Aku tersenyum tipis. Apa salahnya aku menghadiri pesta ini? Lagi pula, aku datang sebagai tamu undangan, bukan? Aku melirik Adrian, yang berdiri dengan tenang di sampingku. Mereka terdiam, dan aku tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka pasti sedang mengingat bagaimana aku dulu, seorang istri sederhana yang selalu tampak biasa-biasa saja di mata mereka. Kini, aku berdiri di hadapan mereka, menjadi seseorang yang jauh berbeda dari yang mereka ingat. Aku melanjutkan langkahku, menuju meja utama tempat Dion dan istrinya sedang menerima ucapan selamat. Ketika Dion melihatku, raut wajahnya berubah drastis. Sela, katanya dengan nada bergetar. Aku hanya tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Selamat, Dion. Aku senang melihatmu bahagia, ucapku dengan nada yang sulit ditebak. Adrian, yang berdiri di sampingku, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Dion. Aku Adrian, calon suami Sela, katanya, memperkenalkan diri dengan penuh percaya diri. Dion terlihat terkejut.
Sementara istrinya, yang berdiri di sampingnya, tampak gelisah. Aku bisa merasakan suasana di sekitar kami berubah. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, dan aku tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. "Apa kabar, Dion?" tanyaku dengan senyum tipis, mengabaikan keterkejutan di wajahnya. Dia menelan ludah, tampak gugup. "Baik-baik, Sela. Kau sendiri?" Aku menoleh ke Adrian, yang balas menatapku dengan senyum lembut. "Sangat baik. Apalagi setelah bertemu dengan seseorang yang benar-benar tahu bagaimana menghargai wanita." Aku berkata sambil memiringkan kepala sedikit, memastikan setiap kata menyengat di telinga mereka. Wajah istrinya, perempuan yang pernah menjadi bayangan gelap di antara pernikahan kami dulu, berubah pucat. Dia mencoba menyembunyikannya dengan senyum kecil, tapi matanya tidak bisa berbohong. "Selamat untuk pernikahannya," lanjut Adrian dengan nada sopan, namun penuh penekanan. "Semoga kalian bahagia. Oh, dan terima kasih untuk undangannya. Sela sangat menantikan malam ini." Dion hanya tersenyum kaku. Tatapannya tidak pernah lepas dariku, seolah masih mencoba mencerna apa yang terjadi. Kami melangkah pergi, meninggalkan mereka yang terlihat seperti patung-patung beku. Aku bisa merasakan tatapan tamu-tamu lain yang penasaran dengan kehadiranku. Aku tahu apa yang mereka pikirkan, dan aku menikmatinya. Ketika aku mencapai meja buffet, seorang tamu yang kukenal mendekat. "Sela, itu benar-benar kamu? Aku hampir tak mengenalimu," katanya. Dia adalah teman lama Dion, salah satu yang dulu selalu berpihak padanya. "Ya, ini aku," jawabku sambil tersenyum. "Waktu memang bisa mengubah banyak hal, kan?" Dia tertawa kecil, tapi tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Aku dengar banyak tentang Adrian. Dia benar-benar pria luar biasa. Kau sangat beruntung. Aku menatap Adrian yang sedang berbicara dengan salah satu tamu. Aku tidak akan menyebutnya keberuntungan. Ini adalah takdir yang aku ciptakan sendiri, kataku tegas. Obrolan terhenti saat suara DJ terdengar, mengumumkan bahwa pasangan pengantin akan memulai tarian pertama mereka. Semua tamu bergerak ke area tengah untuk menyaksikan. Aku dan Adrian mengambil tempat di sisi ruangan, memberikan mereka ruang untuk tampil. Saat musik dimulai dan Dion serta istrinya mulai berdansa, aku tidak bisa menahan diri untuk tersenyum kecil. Ada ironi di sini yang terlalu indah untuk diabaikan. "Tampaknya mereka sedang menikmati sorotan malam ini," bisik Adrian di telingaku. "Biarkan mereka," jawabku pelan. "Malam ini bukan hanya tentang mereka." Dia tertawa kecil, lalu mengulurkan tangannya. "Kalau begitu, mari kita buat sorotan lain." Aku menerimanya, dan kami melangkah ke lantai dansa. Tatapan tamu-tamu lain segera beralih pada kami. Aku bisa merasakan keheningan sejenak sebelum bisik-bisik kembali terdengar. Kami mulai berdansa, gerakan kami selaras, elegan, dan memikat. Aku bisa merasakan semua mata tertuju pada kami, termasuk mata Dion yang penuh dengan rasa tidak percaya. Ketika lagu selesai, tepuk tangan memenuhi ruangan. Aku tersenyum pada Adrian, lalu kembali ke meja kami. Tapi aku tahu, suasana telah berubah. Dion dan keluarganya mungkin mencoba mempertahankan kesan bahagia, tapi aku bisa melihat retakan di balik topeng mereka. Seorang pelayan mendekat, membawakan segelas sampanye untukku. Aku mengambilnya, mengangkat gelas sedikit ke arah Dion yang masih berdiri di lantai dansa. "Untuk kebahagiaan kalian," kataku dengan nada yang hampir terdengar sinis. Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Tapi aku tahu, di dalam dirinya, ada sesuatu yang bergejolak. Adrian meraih lenganku perlahan,
membawaku menjauh dari kerumunan menuju balkon terbuka. Udara malam menyapa wajahku, dan suara musik dari dalam ruangan terdengar lebih pelan di sini. Dia membalikkan tubuhku menghadapnya, menatapku dalam-dalam dengan senyuman penuh arti. "Kau menikmati ini, bukan?" katanya dengan nada tenang namun menggoda. Aku menahan senyumku, hanya mengangkat bahu. Aku tidak menyangkalnya. Dia tertawa pelan, lalu menggenggam kedua tanganku. "Biarkan mereka melihat apa yang telah mereka lepaskan. Kau lebih kuat dari yang mereka kira." Tepat saat itu, pintu balkon terbuka. Dion berdiri di sana, wajahnya tegang. "Sela, aku bisa bicara sebentar?" tanyanya. Adrian menatap Dion sekilas, lalu menoleh padaku. "Kau yang menentukan," ucapnya pelan sebelum melangkah menjauh, memberi kami ruang. Aku menatap Dion. Wajahnya yang dulu selalu tanpa percaya diri kini dipenuhi keraguan. "Ada apa, Dion?" tanyaku, mencoba terdengar datar. Dia menghela napas, melangkah mendekat. "Kenapa kau datang, Sela? Apa ini semacam balas dendam?" Aku tertawa kecil. Nada tawaku penuh ironi. "Balas dendam? Dion, kau pikir aku serendah itu? Aku datang karena aku diundang. Bukankah itu wajar?" Matanya memancarkan emosi yang campur aduk. Rasa bersalah, kebingungan, dan entah apa lagi. "Kau terlihat berbeda. Kau benar-benar berubah." Aku menatapnya tajam. "Apa yang kau harapkan? Aku tetap menjadi wanita yang kau tinggalkan dulu? Menangisi hidupku? Meratapi kepergianmu? Tidak, Dion. Hidup terus berjalan, dan aku memilih untuk maju." Dia terdiam, tampak tak bisa membantah. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu," gumamnya akhirnya. Aku mendekat, menatapnya dengan dingin. "Maksud atau tidak, kau tetap melakukannya. Kau mengkhianatiku, menghancurkan rumah tangga kita, dan membiarkan keluargamu memperlakukanku seperti sampah. Jadi jangan berdiri di sini dan berpura-pura menjadi korban." Dion mengalihkan pandangannya, tampak terpukul oleh kata-kataku. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku telah terlalu lama menjadi korban, dan malam ini adalah milikku untuk berdiri tegak. Adrian kembali, langkahnya mantap seperti biasa. "Apakah semuanya baik-baik saja di sini?" tanyanya. Nadanya netral tapi penuh perlindungan. Aku mengangguk sambil tersenyum kecil. "Ya, semuanya baik-baik saja." Dion menatap Adrian, lalu padaku. "Aku harap kau bahagia, Sela," katanya pelan sebelum melangkah pergi. Adrian melingkarkan lengannya di pinggangku, membawaku lebih dekat. "Kau melakukannya dengan baik. Kau tidak menyerah pada emosi." "Aku sudah melewati terlalu banyak untuk itu," jawabku. "Malam ini bukan tentang dendam. Ini tentang membuktikan bahwa aku sudah bebas." Adrian tersenyum, lalu menatapku dengan mata yang penuh kelembutan. "Dan kau telah berhasil." Kami berdiri di balkon itu, mengamati keramaian di bawah yang masih melanjutkan pesta. Aku merasa lega, meski tahu malam ini belum berakhir. Masih banyak hal yang akan terjadi, dan aku siap menghadapinya. Kami kembali ke dalam ruangan. Namun kehadiran kami sudah cukup untuk mengguncang atmosfer yang awalnya terasa akrab. Semua mata langsung tertuju pada kami, dan percakapan pun terhenti sejenak saat kami melangkah kembali ke meja kami. Sejumlah bisik-bisik mulai terdengar lebih keras, semakin menguatkan rasa penasaran yang menggantung di udara. Di sudut ruangan, aku melihat Ibu Dion berbicara dengan seorang kerabat, matanya tak lepas dari kami. Ada sesuatu yang bisa kutangkap dari tatapannya, sesuatu yang kurang nyaman,
Seakan ia masih menilai apakah kehadiranku merupakan kebetulan atau sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Tapi aku tak peduli. Tak ada yang bisa mengubah fakta bahwa malam ini, aku adalah sorotan utama. Adrian menyadari perubahan di wajahku, lalu meraih gelas sampanye di tangan aku dan menyerahkannya kembali padaku. Kau pasti merasakannya, kan? Mereka tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku tertawa kecil, menyesap minuman itu dengan lambat. Biarkan saja. Mereka hanya tidak terbiasa melihat sisi lain dari diriku. Aku menatap Dion yang kini kembali bersama istrinya, tersenyum ceria dengan para tamu. Mereka tampak sempurna di atas panggung, tetapi aku tahu ada kegelapan di dalam hati mereka, sesuatu yang tak bisa mereka sembunyikan selamanya. Perlahan, aku melangkah kembali ke pusat keramaian. Sambil berjalan, aku bisa mendengar komentar yang datang dari berbagai arah. Mulai dari wanita-wanita yang terdengar kagum pada penampilanku, hingga mereka yang mulai mengernyitkan dahi, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah itu Sela? Sepertinya dia sangat berbeda. Suara itu terdengar begitu jelas di telingaku. Aku tersenyum tipis, melangkah lebih jauh. Sela, ternyata kau benar-benar datang. Suara itu datang dari belakang. Aku menoleh dan melihat salah satu teman lama yang dulu sering mengunjungi rumah kami ketika aku masih menikah dengan Dion. Melihat wajahnya, aku ingat betul bagaimana dia selalu berpihak pada Dion, selalu memberikan alasan-alasan yang membenarkan tindakannya. Dia tampak canggung, tak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka kau berubah seperti ini. Aku tersenyum, sedikit mengejek. Banyak yang berubah, tak hanya aku. Bukankah kehidupan memberi kita kesempatan untuk bertransformasi? Ia terdiam, kemudian mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Kau pasti merasa lebih baik sekarang setelah perpisahan itu, kan? Aku menatapnya tajam. Lebih baik? Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Hanya ada yang lebih kuat. Dan aku lebih kuat sekarang. Aku merasa kata-kataku menyentuhnya, membuatnya tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku melangkah pergi, membiarkan keheningan di sekeliling kami yang makin terasa aneh. Saat melewati meja tempat keluarga Dion berkumpul, aku melihat ibu mertuaku memandangku dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Ada sedikit kekhawatiran di matanya, seolah mencoba membaca setiap langkahku. Tapi aku tak memberi kesempatan untuk mendekat. Aku terus berjalan menuju meja Adrian. Saat duduk, aku kembali mengalihkan pandangan ke arah Dion yang sedang berbicara dengan seorang tamu, seakan dunia mereka tak terganggu sedikit pun. Aku menyandarkan tubuhku pada kursi, merasakan kesendirian yang menyelimuti suasana malam ini. Tamu-tamu lainnya terlihat masih berbicara dan berdansa. Tapi aku tahu bahwa malam ini adalah titik balik. Mereka semua akan mengingatnya. Dan mereka akan ingat aku. Seorang wanita yang dulunya hancur, namun kini berdiri lebih tegak daripada sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Tanyaku pada Adrian, yang duduk di sampingku, memperhatikan ekspresiku yang mulai sedikit berubah. Semua orang terkejut. Sela, kau membuktikan sesuatu yang tak terucapkan oleh banyak orang. Jawabnya, menatapku dengan serius. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan hatiku. Ini hanya permulaan. Aku masih punya banyak hal yang harus dibuktikan. Aku menoleh ke arah Dion, melihatnya kembali berbicara dengan istrinya. Tapi aku yakin, mereka tak akan pernah bisa lupa tentang malam ini. Adrian tersenyum dengan percaya diri. Dan itu yang terpenting. Keheningan menyelimuti sejenak. Lalu, dari jauh, aku mendengar suara Ibu Dion yang menyapa tamu-tamu dengan penuh semangat, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Namun, aku bisa merasakan ada rasa canggung yang mengambang di udara.
Tamu-tamu yang datang untuk merayakan pernikahan baru Dion mulai menyadari bahwa ada ketegangan di antara kami, meski mereka mencoba menyembunyikannya. Aku menatap meja di depan kami, mengingat kembali beberapa peristiwa yang membawa kami ke titik ini. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, membawa dampak yang lebih besar daripada yang pernah mereka duga. Mereka mungkin berpikir aku datang untuk sekedar mengacaukan pernikahan mereka. Tapi mereka tak tahu bahwa aku hadir untuk lebih dari itu. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku bukan lagi wanita yang mudah dijatuhkan. Aku hadir untuk mengingatkan mereka bahwa aku tetap ada, lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ketika aku menoleh sekali lagi ke arah Dion, aku merasakan ada sesuatu yang menyentuh jiwaku. Tidak, bukan rasa kasihan, lebih seperti sebuah perasaan yang sudah lama terkubur, yang aku coba simpan dalam-dalam. Tapi kini, dalam hatiku yang penuh kebencian dan luka, aku merasakannya lagi. Aku bisa melihatnya di matanya, keinginan untuk kembali, untuk memperbaiki apa yang telah dia hancurkan. Namun, rasa itu terlalu terlambat. Aku menahan napas, dan ketika mata kami bertemu, aku bisa melihat keraguan yang mulai muncul di wajahnya. Tentu saja, aku tidak memberi ruang untuk hal itu. Aku mengalihkan pandanganku dengan cepat, fokus kembali pada Adrian di sampingku, yang kini memegang tanganku dengan erat, seolah mengingatkanku untuk tetap tenang. Jangan biarkan dia mengacaukan semuanya, bisik Adrian dengan suara rendah, namun penuh kepastian. Aku tersenyum tipis, membiarkan rasa itu memancar dari dalam diriku. Dia tidak bisa lagi mengacaukan hidupku. Aku sudah terlalu lama menjadi bagian dari kehidupannya. Ini saatnya aku yang menentukan jalanku sendiri. Adrian mengangguk. Matanya menyiratkan rasa bangga padaku. Kau sudah melalui begitu banyak, Sela. Jangan biarkan dia merusak ini lagi. Aku menatap Dion dari jauh, tetapi kali ini, mataku tak lagi dipenuhi kebencian. Justru ada rasa lega yang perlahan menggantikan amarah itu. Aku merasa bebas. Bebas dari segala belenggu yang dulu menahanku dalam penderitaan. Bebas dari harapan palsu yang dia tawarkan. Bebas dari semua kepura-puraan yang pernah kami jalani. Dan yang lebih penting, bebas untuk mencintai diriku sendiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. Beberapa saat kemudian, Ibu Dion mendekat. Matanya tajam. Namun ia mencoba menyembunyikan perasaan ketegangan yang jelas terlihat. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dia tidak bisa memahami mengapa aku hadir di sini. Tidak bisa mengerti mengapa aku begitu kuat, begitu berbeda. Sela, katanya, suaranya penuh dengan keheranan. Kau terlihat sangat berbeda. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku menatapnya tanpa ragu. Aku tidak ingin apa-apa dari kalian. Aku hanya ingin hidupku. Dan malam ini, aku datang untuk menunjukkan bahwa aku tidak pernah berhenti untuk bangkit. Ada jeda panjang, seakan kata-kataku menembus kebingungannya. Tapi ia tidak membalas, hanya menatapku dengan tatapan penuh kecemasan, lalu perlahan-lahan mundur. Aku tahu, apa yang kuungkapkan pada malam ini mungkin lebih dari sekadar kejutan. Ini adalah pelajaran bagi mereka. Mereka yang pernah meremehkanku, yang pernah menganggapku hanya sebagai bagian dari kisah masa lalu mereka yang layak dilupakan. Aku kembali mengalihkan pandangan ke arah Dion, yang kini mulai gelisah. Aku bisa melihat bahwa dia merasakan ketegangan yang aku bawa. Dia tahu, meskipun dia berusaha menunjukkan kebahagiaannya di hadapan semua orang, ada sesuatu yang sangat salah. Ada luka yang tak akan pernah bisa ia sembunyikan. Adrian mencengkeram tanganku lebih erat. Sudah cukup, Sela. Jangan beri mereka kesempatan untuk menanggapi lebih banyak. Aku tidak bisa menahan senyum yang muncul di wajahku. Mereka sudah cukup diberi kesempatan.
Tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk merusak hidupku. Saat aku melangkah kembali menuju meja, aku bisa merasakan tatapan tajam dari keluarga Dion yang kini tampaknya semakin gelisah. Mereka mulai mengobrol satu sama lain dengan suara pelan, mencuri pandang ke arahku seolah takut ada sesuatu yang akan terjadi. Namun, tidak ada yang akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tidak ada yang akan bisa mengambil kembali hari-hari yang telah aku lewatkan, atau menggantikan luka-luka yang mereka tinggalkan. Aku tidak membutuhkan pengakuan dari mereka lagi. Aku tidak membutuhkan penerimaan atau permintaan maaf. Aku sudah menemukan diriku sendiri, dan malam ini, aku adalah bukti nyata dari kebangkitan itu. Tiba-tiba, musik berubah. DJ mulai memainkan lagu yang cukup sentimental, dan banyak pasangan mulai berdansa. Aku mengamati Dion dan istrinya yang kini kembali di tengah lantai, terlihat saling berpandangan penuh cinta. Sesuatu yang dulu pernah kami miliki, tetapi kini menjadi sesuatu yang jauh dan asing bagiku. Aku memutar tubuhku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Tanpa kata, tanpa sesal, aku melangkah lebih jauh ke ruang itu, merasa sepenuhnya bebas. Tanpa harus menoleh ke belakang, tanpa harus mengingat masa lalu yang penuh dengan penipuan dan rasa sakit. Kini, aku hanya memikirkan masa depanku, masa depan yang akan kujalani bersama Adrian, tanpa ada lagi bayang-bayang yang menghantui. Tamu-tamu mulai kembali menikmati pesta. Namun aku tahu, ada yang berbeda malam ini. Mereka semua akan mengingat perubahanku. Perubahan yang tidak bisa lagi dihentikan. Aku akan melanjutkan hidupku. Maju tanpa ada yang bisa menghalangi. Malam ini bukan hanya tentang membuktikan sesuatu kepada Dion. Ini adalah tentang membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku tidak pernah kehilangan kekuatanku. Malam ini adalah milikku. Aku masih bisa merasakan tatapan mereka, mengiris ruang ini, meskipun aku berusaha untuk tidak peduli. Mata-mata itu, yang dulu pernah penuh dengan kepura-puraan, kini dipenuhi rasa ingin tahu, kebingungan, bahkan rasa bersalah. Mereka melihatku dengan cara yang berbeda, seolah-olah mereka baru menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi padaku. Tapi aku tak peduli lagi. Apa yang mereka pikirkan bukanlah urusanku. Aku telah melalui terlalu banyak untuk terjebak dalam penilaian orang lain. Malam ini, aku hanya memikirkan diriku dan masa depanku yang cerah, yang kini terbuka lebar dengan Adrian di sampingku. Adrian memerhatikanku dengan perhatian penuh. Matanya yang tajam dan penuh rasa sayang membuat hatiku terasa lebih ringan. Aku bisa merasakan ketegangan yang sebelumnya menggantung di udara mulai menghilang. Namun ada semacam kehormatan yang aku rasakan. Kami berdua, di sini, tanpa menghiraukan segala yang terjadi di sekitar kami, hanya menjalani hidup dengan cara kami sendiri. Di tengah keramaian, aku mendengar suara seorang tamu yang tak jauh dari meja kami. Aku tidak bisa mempercayainya. Sella, dia benar-benar mengubah semuanya. Aku tersenyum, sedikit merendahkan. Mereka baru menyadari sekarang, tapi aku memilih untuk diam. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya dibuang dan dikhianati oleh orang yang pernah kupercayai sepenuhnya. Mereka tak tahu bagaimana rasa itu menggerogoti setiap bagian diriku, menghancurkan segalanya, bahkan harapan. Tetapi aku tidak lagi menjadi perempuan itu. Aku tidak akan menjadi korban dari masa lalu yang penuh luka. Aku telah memutuskan untuk bangkit, dan malam ini adalah buktinya. Aku tidak membutuhkan persetujuan siapapun. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi langkahku. Aku meneguk lagi gelas sampanye yang kini hampir habis, menatap Adrian yang kini tampaknya semakin serius. Mereka pasti terkejut, kataku dengan suara pelan, penuh arti. Ya, jawab Adrian, matanya tidak lepas dariku. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lihat. Aku tersenyum.
Mereka hanya tidak tahu cara melihatku. Aku bukan lagi perempuan yang dulu mereka kenal. Kami berdua terdiam sejenak, menikmati keheningan yang anehnya sangat nyaman. Musik di dalam ruangan semakin memanas, dan tamu-tamu yang tadi tampak terpecah kini kembali menari, berbicara, berinteraksi. Namun aku bisa merasakan ketegangan yang masih tersisa di udara. Tak ada yang bisa sepenuhnya mengabaikan kehadiranku malam ini, dan aku tahu itu. Adrian meraih tanganku, membimbingku keluar dari kerumunan, menuju lorong yang lebih sepi. "Kau merasa lebih baik?" tanya Adrian sambil memegang tangan kananku, matanya mencari jawaban. Aku mengangguk pelan. Aku merasa bebas. Mungkin ini saatnya aku benar-benar memulai hidupku, tanpa ada yang mengikatku lagi. Dia tersenyum, lalu mencium puncak kepalaku dengan lembut. Aku senang mendengarnya. Kau layak untuk itu. Aku hanya mengangguk, meresapi setiap kata-katanya. Aku tahu dia benar. Aku layak untuk hidup dengan cara yang aku inginkan, tanpa terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang hanya menguras energi, tanpa harus khawatir akan perasaan orang lain yang tak lagi penting. Kami berjalan melewati lorong yang sunyi, suara riuh pesta dari dalam semakin jauh. Aku menoleh ke arah pintu masuk, dan untuk sesaat, aku melihat sosok Dion berdiri di antara kerumunan. Wajahnya tampak kosong, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan perasaan yang bergejolak. Aku tahu bahwa dia mungkin berpikir tentang keputusan-keputusan yang telah dibuatnya, dan bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Tapi aku tak peduli lagi. Aku tak perlu lagi memikirkan perasaan Dion atau siapapun dari masa laluku. Aku telah membuat pilihan, dan malam ini adalah pembuktiannya. Kami keluar ke halaman belakang gedung, tempat yang lebih tenang dan teduh. Angin malam yang sejuk menyapu wajahku, menghilangkan segala ketegangan yang ada. Adrian berdiri di sampingku, diam, hanya menikmati kehadiran satu sama lain tanpa kata-kata. Aku menatap bintang-bintang di langit, memikirkan betapa jauh aku telah melangkah. "Terima kasih sudah menemaniku di sini, Adrian," kataku akhirnya. Suaraku lembut namun penuh makna. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya, meraih wajahku dengan penuh kelembutan. "Aku akan selalu ada untukmu, Sela. Kamu tak perlu lagi merasa sendirian." Aku menatapnya dengan penuh rasa syukur. Sebelum aku bisa menjawab, suara dari dalam ruangan kembali terdengar. Seseorang memanggilku. Tanpa berkata apa-apa lagi, Adrian mengangguk, memberi aku kebebasan untuk memilih. Aku kembali melangkah ke dalam, dan begitu tiba di ruang utama, suasana seolah berubah seketika. Semua mata kembali tertuju padaku, penuh dengan rasa ingin tahu, terkejut, dan mungkin juga penyesalan. Namun, aku sudah siap untuk semua itu. Aku tahu mereka tidak akan pernah melupakan malam ini. Mereka akan ingat bagaimana aku datang dengan penuh kebanggaan, bagaimana aku menghadapinya tanpa rasa takut. Seiring dengan berlalunya waktu, aku melihat Dion berdiri di pojok ruangan, berbicara dengan tamu lain. Namun wajahnya tampak lebih cemas dari sebelumnya. Aku bisa merasakan bahwa dia tahu, apa yang aku lakukan malam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan, dan dia tidak akan bisa menarik kembali waktu. Aku melangkah lebih jauh ke dalam kerumunan, menyusuri meja-meja dan berbincang dengan beberapa tamu yang lebih ramah. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku telah mencapai titik puncak. Aku telah membuktikan kepada diriku dan kepada mereka semua bahwa aku bukan lagi perempuan yang lemah. Aku adalah perempuan yang kuat, yang mampu mengendalikan hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Malam ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan kulalui. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Saat aku berjalan melalui kerumunan, aku merasakan ketegangan yang semakin memuncak.
Suasana yang awalnya penuh dengan gelak tawa dan musik kini terasa semakin hening. Mungkin mereka berpikir bahwa aku akan mengalah. Kembali ke posisi yang dulu. Kembali menjadi wanita yang tunduk, yang diam di sudut, menahan semua rasa sakit. Tapi mereka salah. Aku bukan lagi perempuan yang sama. Di meja yang lebih jauh, aku melihat keluarga Dion berbicara dengan lirih. Aku bisa mendengar beberapa bisikan meski suaranya teredam oleh keramaian. Apa yang dia pikirkan datang ke sini? Bisik Ibu Dion, matanya melotot ke arahku. Jelas tak bisa menerima kenyataan bahwa aku hadir malam ini. Sela tak akan pernah berubah. Dia hanya datang untuk menghancurkan semua ini. Jawab salah seorang kerabatnya. Aku menahan napas, menahan emosi yang hampir meluap. Mereka masih berpikir aku hanya datang untuk membalas dendam, untuk merusak kebahagiaan yang mereka bangun atas penderitaanku. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan diri agar tidak menghancurkan segalanya. Aku tahu malam ini bukan tentang mereka, bukan tentang apa yang mereka pikirkan. Ini tentangku, tentang kebebasan yang baru kutemukan. Adrian, yang berdiri di sampingku, tampaknya merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Dia menyentuh tanganku perlahan, memberi aku tanda agar tetap tenang. Tapi aku tahu, meski tenang, amarah itu mengalir dalam diriku seperti sungai yang tak bisa dihentikan. Lalu, tanpa diduga, Dion mendekat. Langkahnya tidak lagi penuh percaya diri, seperti dulu. Kini, dia tampak lebih rapuh, lebih cemas. Melihatnya, ada semacam perasaan aneh yang menyelimuti hatiku. Bukan rasa kasihan, tapi rasa seakan ada yang hilang dalam dirinya. Sela, katanya pelan, suaranya terdengar cemas. Kau tahu ini tidak mudah untukku, kan? Aku menatapnya, tidak bisa menahan senyum pahit yang muncul di wajahku. Tidak mudah untukmu? Kau memang egois, Dion. Semua yang terjadi bukan karena aku, tapi karena pilihan yang kau buat. Jangan berpura-pura seolah aku yang merusak segalanya. Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat keraguan yang kini mengisi matanya. Mungkin dia merasa bersalah. Mungkin dia merasa cemas bahwa semuanya akan hancur di hadapan semua orang. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku telah lama melepaskan segala harapan akan penebusan darinya. Aku hanya ingin bicara denganmu, Sela. Lanjutnya, suaranya semakin rendah. Aku memutar tubuh, menatapnya dengan tajam. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dion, ini sudah cukup. Aku tidak akan kembali ke masa lalu, dan aku tidak membutuhkan penjelasanmu. Tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara Ibu Dion yang mendekat. Sela, jangan bertindak seperti ini. Ini bukan tempat untuk drama. Aku menoleh dan melihat wajah Ibu Dion yang tegang, penuh dengan kebingungan dan rasa takut. Drama? Ibu, yang membuat semua ini menjadi drama adalah kalian. Kalian yang memutuskan untuk membuang aku dan hidup dalam kebohongan. Aku hanya datang untuk menunjukkan bahwa aku sudah lebih baik tanpa kalian. Matanya melebar, dan aku bisa melihat ketegangan yang semakin terasa di wajahnya. Kau tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan, Sela. Kau hanya membuat semuanya menjadi lebih buruk. Aku tertawa miris. Tidak, Ibu. Aku justru sedang memperbaiki semuanya. Ini adalah hidupku, dan aku yang memegang kendali, bukan kalian. Aku bisa merasakan pandangan tajam yang datang dari berbagai arah. Orang-orang yang sebelumnya hanya menonton dari jauh, kini mulai mendekat, memperhatikan dengan penasaran. Tidak ada yang bisa mengabaikan situasi ini. Semua yang ada di sini, baik atau buruk, tahu bahwa malam ini bukanlah malam biasa. Ini adalah titik balik dalam hidupku, dan mereka harus melihatnya. Dion, yang awalnya mencoba mendekat, kini mundur sedikit,
merasakan ketegangan yang semakin menebal. Sela, aku minta maaf jika aku membuatmu merasa seperti ini, katanya dengan nada yang sedikit putus asa. Tapi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku menatapnya tajam. Langkahku mantap saat aku mendekat. Kau bisa meminta maaf seberapa banyak pun, tapi itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Kau membuat pilihanmu, dan aku sudah membuat pilihanku. Aku melirik Adrian yang berdiri di sampingku, matanya yang penuh dengan dukungan membuatku semakin kuat. Dan pilihan itu adalah untuk tidak kembali ke kehidupan yang kau hancurkan. Dion menunduk, tanpa kalah, dan seketika itu juga aku merasakan sebuah aliran emosi yang datang begitu kuat. Aku merasa tak pernah sekuat ini sebelumnya. Semua beban yang selama ini menghantui diriku, semua kepedihan yang pernah ada, kini hilang begitu saja. Aku bebas, bukan hanya dari Dion, tetapi dari masa lalu yang selalu mengikatku. Namun, tiba-tiba, aku mendengar suara Ibu Dion yang semakin meninggi. Sela, jangan merusak malam ini. Kau tak melihat apa yang terjadi? Kami sudah berusaha untuk memperbaiki semuanya. Dan kau datang hanya untuk menghancurkan itu lagi. Aku terdiam sesaat, menghadapinya dengan tatapan penuh penilaian. Ibu, bukan aku yang menghancurkan ini. Ini adalah hasil dari apa yang kalian lakukan terhadapku. Kalian yang memilih untuk mengabaikanku, memilih untuk berpura-pura tidak ada yang salah. Jadi, jangan pernah menyalahkan aku. Adrian meraih tanganku, sedikit menariknya untuk menenangkan aku. Sudah cukup, Sela. Jangan biarkan mereka mengendalikan emosimu. Namun, aku tidak bisa menahan amarah yang semakin menggelora. Semua yang aku pendam selama bertahun-tahun, semua rasa sakit yang aku coba lupakan, kini meledak begitu saja. Aku menghadap Ibu Dion, menatapnya dengan mata penuh kebencian. Ini adalah malamku. Aku yang memilih untuk datang dan menghadapi semua ini. Aku yang memilih untuk menunjukkan pada kalian bahwa aku lebih kuat dari apa yang kalian kira. Matanya kini terlihat basah. Bukan karena air mata, tetapi karena rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Aku tahu dia menyadari bahwa apapun yang terjadi malam ini, mereka tidak bisa mengubah kenyataan bahwa aku sudah menemukan kekuatanku. Mereka telah kalah, dan aku tidak akan memberi mereka kesempatan untuk merusak itu lagi. Saat aku mulai melangkah menjauh, suara Dion terdengar memanggilku. Sela, tolong jangan tinggalkan aku begitu saja. Aku berhenti, namun tidak menoleh. Aku tahu apa yang dia inginkan. Semua yang dia coba lakukan adalah meminta kembali perhatian yang dulu dia miliki, meminta agar aku menjadi bagian dari hidupnya lagi. Tapi itu tidak mungkin. Aku sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama berharap, dan kini aku sadar, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu. Aku menatap Adrian yang berdiri tegak di sampingku, memberikan dukungan yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Tanpa kata, kami melangkah keluar, meninggalkan mereka semua dalam kebingungan yang sudah terlalu lama mereka pertahankan. Aku melangkah semakin jauh, meskipun aku bisa merasakan tatapan mereka yang menusuk punggungku. Tak ada lagi keraguan dalam hatiku. Hanya kemantapan untuk menjalani hidup dengan caraku sendiri. Kalian boleh mencoba menahan, mencoba mengubah pandangan orang tentangku, tetapi aku sudah memilih jalanku. Tidak ada ruang bagi masa lalu untuk kembali menghantui. Adrian berjalan di sampingku, tangannya tetap menggenggam tanganku dengan erat, seolah memastikan bahwa aku tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya keheningan yang mengisi udara di antara kami. Tetapi itu adalah keheningan yang penuh pengertian, yang aku tahu hanya bisa dirasakan oleh kami berdua. Kami keluar dari gedung resepsi menuju halaman luar yang lebih sepi. Lampu-lampu taman bersinar lembut,
menciptakan bayangan yang terjatuh di tanah. Malam ini begitu tenang, kontras dengan kekacauan yang baru saja terjadi di dalam. Namun, entah mengapa, keheningan ini terasa lebih melegakan daripada keramaian tadi. Bagaimana rasanya? Adrian akhirnya bertanya. Suaranya lembut, penuh dengan pengertian. Aku menatap ke langit yang cerah, bintang-bintang tampak jelas di angkasa, memberikan rasa damai yang begitu dalam. Rasanya seperti ada beban yang terlepas dari pundakku. Aku merasa bisa bernapas lebih lega. Adrian mengangguk, menyentuh pipiku dengan lembut. Kau sudah menghadapinya dengan berani. Aku bangga padamu. Aku tersenyum, mengangguk pelan. Terima kasih, Adrian. Tanpa kamu, aku mungkin masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Kami berjalan di sepanjang jalan setapak, meninggalkan riuh pesta yang semakin menghilang di belakang kami. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Malam ini, aku merasa seperti seorang pemenang, meskipun tidak ada yang benar-benar bisa mengukurnya. Apa yang lebih penting adalah bagaimana aku berhasil melepaskan diri dari belenggu yang telah mengikatku selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara seseorang terdengar, memanggil namaku dari kejauhan. Aku berhenti, berbalik perlahan, dan melihat sosok yang sangat kukenal. Dion. Dia berdiri di ujung jalan setapak, wajahnya tampak lebih murung daripada sebelumnya. Aku bisa melihat dia benar-benar merasa bingung, cemas, dan bahkan patah hati. Aku tahu, meskipun dia tidak mengatakannya, dia masih berharap ada sesuatu yang bisa membuatnya kembali ke masa lalu, kembali ke kehidupannya yang dulu. Sella, dia memanggil lagi, lebih pelan kali ini. Aku tidak menjawab, hanya berdiri beberapa langkah darinya, menilai reaksinya. Adrian berdiri di sampingku, menatap Dion dengan tatapan yang sulit kutafsirkan. Apa yang kau inginkan dari Sella? Tanya Adrian dengan nada yang lebih keras. Matanya tidak lepas dari Dion. Dion terdiam sejenak, menundukkan wajahnya, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa merasakan ada sebuah perasaan yang menyelimuti dirinya. Rasa menyesal yang dalam. Tetapi aku juga tahu bahwa penyesalan itu datang terlambat. Tidak ada lagi ruang untuk itu. Aku tidak pernah bermaksud menyakitinya, kata Dion akhirnya, suaranya patah-patah. Aku tahu aku telah mengkhianatinya. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin dia kembali. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Aku menatapnya tanpa emosi. Rasanya seperti menatap seseorang yang sudah lama hilang dalam kehidupanku. Apa yang dia ucapkan tidak lagi mengguncangku. Semua kata-katanya terdengar kosong, seperti angin yang berlalu begitu saja. Kau tidak mengerti, Dion, kataku dengan tegas. Semuanya sudah berubah. Apa yang dulu kita punya, itu sudah selesai. Aku tidak butuh lagi penjelasan darimu. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Adrian menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar aku tidak melanjutkan percakapan lebih jauh. Aku tahu apa yang dia coba lakukan, menghindari konfrontasi lebih lanjut. Tapi aku merasa ini adalah titik di mana aku harus benar-benar tegas, harus memberitahu Dion bahwa tidak ada lagi kesempatan untuknya. Kau harus pergi, Dion, lanjutku. Suara ini lebih keras dan pasti. Aku tidak ingin ada lagi perasaan yang bisa membuatku mundur. Ini bukan tentangmu, ini tentang aku. Aku yang harus memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa dibayangi masa lalu. Dion terlihat terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu dia merasa terluka, merasa kehilangan, tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah cukup terluka. Cukup lama, dan aku tak akan kembali lagi. Jangan lakukan ini, katanya, hampir memohon. Aku masih mencintaimu. Sella, aku akan berjuang untukmu.
Aku menggelengkan kepala. Cinta bukanlah alasan untuk menyakiti seseorang. Kau telah memberikan cukup alasan untukku pergi jauh darimu. Aku sudah cukup menderita. Adrian, yang sejak tadi hanya diam, sekarang mengangkat wajahnya dengan penuh rasa percaya diri. Sela benar, Dion. Kau sudah membuat pilihanmu. Dan sekarang saatnya Sela membuat pilihannya. Dion menatap Adrian dengan intens, dan aku bisa merasakan ketegangan antara mereka. Namun, tidak ada yang berubah. Aku sudah membuat pilihanku. Aku sudah cukup lama terjebak dalam bayang-bayang rasa sakit dan penyesalan. Kini, aku memilih untuk hidup tanpa beban. Dion akhirnya berjalan mundur. Matanya masih mengunci pandanganku dengan penuh kesedihan. Namun aku tahu dia mengerti. Semua ini sudah berakhir. Tidak ada lagi jalan kembali. Aku menarik napas panjang, menoleh pada Adrian. Ayo, kita pergi. Sudah cukup di sini. Kami melangkah pergi, meninggalkan Dion dan segala perasaan yang telah lama terkubur. Malam ini adalah malam kebebasanku. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari hidup yang baru. Tak ada lagi penyesalan, tak ada lagi kekhawatiran. Kini hanya ada aku dan Adrian, melangkah ke depan, menghadapi masa depan yang lebih cerah, lebih penuh harapan. Di sepanjang jalan menuju mobil, aku merasakan semacam kedamaian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Langkahku terasa ringan, seolah beban berat yang selama ini aku pikul telah terlepas begitu saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi yang pasti adalah satu hal, aku akan melangkah maju, tanpa melihat ke belakang. Kami tiba di mobil, dan begitu pintu mobil tertutup, aku merasa dunia seakan berhenti sejenak. Keheningan, namun keheningan yang damai. Seiring dengan suara mesin mobil yang mulai mengaum, aku menatap keluar jendela, membiarkan malam ini menjadi penanda bahwa hidupku telah berubah. Dan aku siap untuk menjalaninya dengan segala kemungkinan yang akan datang. Mobil melaju pelan di sepanjang jalan yang gelap, suara roda yang menghentak aspal seolah menjadi latar belakang yang menenangkan. Namun, ada sesuatu yang menggelora di dalam dada, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Rasa lega yang datang begitu mendalam. Namun di sisi lain, ada semacam rasa tak pasti, seperti ada sesuatu yang akan datang menguji keteguhan langkahku. Adrian duduk di sampingku, matanya tidak lepas dari jalanan, tetapi aku tahu pikirannya juga sedang melayang. Suasana di dalam mobil terasa penuh ketegangan yang hanya bisa kami rasakan berdua. Dia tahu aku belum sepenuhnya tenang. Masih ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang belum tuntas. Apakah kamu yakin, Sela? Kata Adrian setelah beberapa saat dalam keheningan. Suaranya lembut, tetapi aku bisa merasakan ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Aku menatap ke depan, menekan bibirku. Aku tidak tahu, Adrian. Aku rasa aku belum sepenuhnya siap. Tapi aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang itu. Aku tak bisa terus menunggu kebenaran datang sendiri. Aku harus melangkah keluar. Adrian mengangguk pelan, menyentuh tanganku dengan lembut. Aku akan selalu ada di sini, untuk apapun yang kamu butuhkan, Sela. Ini adalah keputusanmu, dan aku akan mendukungmu. Aku tersenyum, meskipun rasa cemas masih menyelubungi hatiku. Aku tahu apa yang aku hadapi, dan aku tahu keputusan ini tidak akan mudah. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Kami tiba di rumah, dan aku merasa seolah sebuah beban berat telah lepas dari pundakku. Tapi begitu pintu mobil terbuka, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Keheningan rumah ini terasa semakin menekan. Aku melangkah masuk, diikuti oleh Adrian yang tetap ada di belakangku, tak pernah melepaskan dukungannya. Aku berjalan menuju ruang tamu, yang kini terasa asing bagiku,
Meskipun inilah tempat yang pernah aku anggap sebagai rumahku. Baru saja aku menurunkan tas di sofa, tiba-tiba ponselku bergetar. Aku mengambilnya dengan tangan yang sedikit gemetar, membaca pesan yang muncul di layar. Pesan dari Dion. Sela, aku tidak akan menyerah. Apa yang kau lakukan malam ini bukanlah keputusan yang tepat. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku datang ke rumahmu besok pagi. Kita perlu bicara. Bahkan membaca pesan itu, perasaan yang muncul dalam diriku bukanlah rasa kesal, melainkan rasa cemas. Ada ketegangan yang melambung, seolah ada sesuatu yang tak bisa aku hindari. Aku menatap pesan itu beberapa saat sebelum akhirnya meletakkan ponsel di atas meja. "Ada apa?" tanya Adrian. Matanya terfokus pada wajahku yang berubah tegang. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. "Dion?" Dia mengatakan dia akan datang besok pagi. Dia ingin bicara. Adrian tidak segera menjawab. Aku bisa merasakan betapa seriusnya hal ini baginya. Sela, kalau itu yang dia inginkan, kenapa tidak memberi kesempatan untuk berbicara? Mungkin ada hal-hal yang belum terungkapkan, yang bisa memberi kedamaian. Aku memandangnya dengan tatapan penuh keraguan. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Adrian. Setiap kali aku mencoba mendengarkan Dion, aku merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu, ke semua rasa sakit itu. Aku takut kalau aku memberi dia kesempatan, itu akan menghancurkan semuanya yang sudah aku bangun. Adrian menatapku dengan penuh pengertian. Aku mengerti. Tapi ini tentang kamu, Sela. Kamu yang harus memutuskan, bukan aku. Aku mengangguk perlahan. Namun ada kegelisahan yang mulai merayapi pikiranku. Aku tidak bisa terus melarikan diri. Di satu sisi, aku ingin menutup babak lama dalam hidupku dengan sempurna. Namun di sisi lain, aku takut jika aku memberikan Dion kesempatan lagi, itu akan mengembalikan luka-luka lama yang sulit disembuhkan. Keputusan itu berat, sangat berat. Tapi besok pagi, aku akan menemuinya. Aku berkata akhirnya. Suara ini penuh ketegasan yang aku paksa keluar. Aku akan bicara dengannya satu kali terakhir. Aku harus menuntaskan ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Adrian hanya mengangguk. Tidak berusaha untuk memaksakan pendapatnya. Dia tahu ini adalah keputusan yang sangat pribadi, dan aku harus menjalani jalan ini sendiri. Meski demikian, aku tahu dia selalu ada untukku, dan itu sudah cukup membuatku merasa lebih kuat. Pagi harinya, aku terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Matahari baru saja terbit, cahayanya yang lembut masuk melalui jendela, menciptakan atmosfer yang seolah menenangkan. Namun dalam hati, kegelisahan itu tetap ada, menghantui setiap langkah yang akan aku ambil. Aku menatap jam di dinding. Sudah hampir pukul 9, dan aku tahu Dion akan datang sebentar lagi. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Apapun yang akan terjadi nanti, aku harus siap. Tidak ada jalan mundur. Pintu depan berbunyi pelan, tanda bahwa seseorang mengetuknya. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku melangkah ke pintu dengan kaki yang terasa kaku, menghadapinya dengan penuh ketegangan. Ketika aku membuka pintu, di sana dia berdiri. Dion. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya penuh dengan tekad. Aku bisa merasakan emosi yang membuncah dalam dirinya, dan aku tahu ini akan menjadi percakapan yang tak akan mudah. Aku sudah datang, katanya pelan, suaranya seolah dipenuhi penyesalan. Aku tidak langsung menjawab, hanya memandangnya dalam diam. Lalu, setelah beberapa saat, aku membuka pintu sedikit lebih lebar, memberi isyarat agar dia masuk. Duduklah, aku berkata singkat. Mataku tak lepas dari wajahnya yang penuh harap. Dion melangkah masuk dan duduk di sofa.
Aku berdiri di depan jendela, tidak tahu harus berkata apa. Tapi aku tahu, ini adalah saat yang akan menentukan. Kenapa kau datang, Dion? Aku bertanya akhirnya. Suaraku lebih rendah dari yang aku harapkan. Kau pikir aku akan menerima kembali semua yang kau berikan begitu saja? Setelah semua yang terjadi? Dion menarik napas dalam-dalam. Sela, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku tahu aku tak layak meminta maaf atau berharap kau bisa memaafkanku. Tapi aku tidak bisa hidup dengan perasaan ini. Aku masih mencintaimu. Sela, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku menunduk, menahan perasaan yang mulai menghangat di dadaku. Rasa sakit itu datang lagi, seperti tusukan yang lama terkubur, tetapi kali ini aku lebih kuat. Aku tidak bisa membiarkan diriku terbawa perasaan. Tidak bisa memberi kesempatan pada seseorang yang sudah terlalu lama mengecewakan aku. Kau tidak bisa memperbaikinya, kataku dengan suara yang lebih tegas. Semua yang kita miliki sudah selesai. Aku sudah memilih jalanku. Aku sudah cukup terluka. Dion, kau tak bisa mengubah itu. Kali ini, suara Dion sedikit bergetar. Tapi aku masih ingin kita memiliki kesempatan kedua. Aku ingin menghapus semua yang telah aku lakukan. Aku akan berusaha lebih baik kali ini, Sela. Aku menatapnya tajam, merasa perasaan ini semakin intens. Aku tahu aku harus membuat keputusan besar. Namun, apapun yang terjadi, aku harus tetap pada pendirianku. Tidak ada tempat untuk masa lalu dalam hidupku yang baru. Sela, jangan lakukan ini. Suara Dion semakin rendah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tidak lagi. Aku menghela napas panjang. Kau sudah kehilangan kesempatan itu, Dion. Aku sudah memilih untuk hidup tanpa MU. Aku tidak akan kembali. Dia terdiam. Tatapannya penuh penyesalan. Tetapi aku tidak bisa lagi terpengaruh oleh itu. Hari ini adalah waktuku untuk bergerak maju. Keheningan itu memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara napas kami berdua yang berusaha menenangkan diri. Dion terdiam. Matanya menatapku dengan rasa sakit yang mendalam. Namun, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tahu inilah saat yang menentukan. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Adrian yang sejak tadi berdiri di belakangku, mengangkat suaranya dengan penuh ketegasan. Sela sudah membuat keputusan. Dion, tidak ada lagi ruang bagi masa lalu di hidupnya. Kamu harus menerima kenyataan ini. Dion menggigit bibirnya, seolah tak mampu menerima kenyataan itu. Tetapi aku bisa melihat bagaimana hatinya hancur. Bagaimana sesaknya perasaan yang dia rasakan. Aku tahu, meskipun aku mengatakan semua ini dengan tegas, ada bagian dari diriku yang juga merasakan kepedihan. Meskipun begitu, rasa sakit itu tidak cukup kuat untuk mengubah keputusanku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Sela, kata Dion dengan suara parau. Suaranya seperti tertahan oleh emosi yang tak bisa ia ungkapkan. Aku kehilanganmu. Aku benar-benar kehilanganmu. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai muncul di ujung mataku. Aku tahu ini bukanlah waktu yang tepat untuk menangis, tapi perasaan ini begitu berat. Namun, aku tetap melanjutkan perkataanku dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun ada sesak di dalam dada. Kehilangan itu adalah harga dari pilihan yang kita buat, Dion. Kau membuat pilihanmu dan aku juga membuat pilihan. Kita tidak bisa kembali lagi. Apa yang terjadi sudah terjadi. Sekarang, aku harus memilih untuk hidup dengan diriku sendiri. Dengan masa depan yang aku tentukan. Dion menatapku lama, seperti mencoba membaca hatiku, mencoba menemukan secercah harapan. Tetapi yang ada hanya kesunyian yang mengarah pada penerimaan.
Dia tahu, meskipun berat, aku tidak akan berubah. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan sakit hati. Aku bisa melihat mata Dion berkaca-kaca, namun dia tidak menangis. Aku tahu dia berusaha untuk tetap tegar, berusaha menerima kenyataan yang datang begitu pahit. Dan aku tahu, meskipun itu adalah langkah yang sulit, aku juga harus terus melangkah untuk diriku sendiri. Adrian berjalan mendekat, meletakkan tangannya di bahuku dengan lembut. Sela, kamu telah memilih jalan yang tepat. Ini adalah waktumu untuk bahagia. Aku mengangguk pelan, menatap Dion satu kali lagi. Aku bisa melihat ada sedikit pengertian dalam tatapannya, meskipun ada kesedihan yang teramat dalam. Aku harap, suatu hari nanti, kamu akan menemukan kedamaianmu, Dion. Aku tidak bisa terus terjebak dalam kenangan kita yang dulu. Aku berdoa agar kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Dion tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menundukkan kepalanya, seperti menerima semua yang telah terjadi. Dengan langkah berat, dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya seolah membawanya menjauh dari semua kenangan yang pernah kami miliki. Aku tidak tahu apakah dia akan menemukan apa yang dia cari, tetapi aku tahu aku harus terus berjalan ke depan, meninggalkan semuanya di belakang. Ketika pintu tertutup, ruangan itu kembali sunyi. Aku merasakan berat di dadaku, tetapi ada kedamaian yang mulai meresap. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan merasa begitu lega setelah keputusan besar ini. Mungkin, inilah yang disebut dengan kebebasan. Kebebasan untuk memilih jalanku sendiri, untuk melanjutkan hidup dengan apa yang aku impikan, tanpa ada yang mengikatku pada masa lalu. Adrian yang sejak tadi berada di sampingku, memelukku dengan lembut. Kamu luar biasa, Sela. Kamu telah menghadapinya dengan sangat kuat. Aku sangat bangga padamu. Aku menundukkan kepala, mencoba menyeka air mata yang mulai jatuh. Aku tak tahu kalau bisa sejauh ini, Adrian. Rasanya begitu sulit. Tapi kamu melakukannya. Jawabnya, suaranya lembut. Kamu sudah memilih untuk bahagia. Dan itu adalah hal yang paling penting. Aku mengangguk, merasa seolah-olah sebuah babak baru dimulai dalam hidupku. Mungkin aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku telah melepaskan segala beban yang selama ini menghambatku. Dan sekarang, aku bisa melangkah dengan bebas. Hari itu, aku dan Adrian duduk di ruang tamu, menikmati keheningan yang damai, seolah dunia di luar sana tidak lagi bisa mengganggu kami. Aku merasa damai. Meskipun ada luka-luka lama yang takkan pernah sepenuhnya hilang, tetapi aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hidup ini memang penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan pasti membawa konsekuensi. Ada kalanya kita harus melepaskan sesuatu yang sangat kita cintai, demi kebahagiaan yang lebih besar di masa depan. Tidak mudah, tentu saja. Ada saat-saat ketika kita merasa ragu dan takut menghadapi apa yang akan datang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan hidup ini, meskipun dengan luka dan penyesalan yang tertinggal. Kepada siapapun yang mungkin sedang berjuang menghadapi pilihan hidup yang sulit, ingatlah bahwa kebahagiaan itu dimulai dari diri sendiri. Jangan takut untuk melepaskan sesuatu yang tidak lagi memberikan kebahagiaan. Jangan takut untuk memulai lagi, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Karena pada akhirnya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan melangkah maju, menuju kehidupan yang lebih baik. Salam hangat dan penuh harapan, Sela.